Wabtida'ul, sekarang kita memasuki pembahasan kapan dimulai waktunya. Yang 3 hari itu kan, atau yang 1 hari itu. Wabtida'ul muddati, dimulai masanya, min hini yuhdith, dari ketika dia berhadas. Dari ketika dia berhadas. Contohnya bagaimana? Seperti ini. Kita masuk yang apa dulu? Yang mukim. Mukim tadi kan yaumun wa laila. Yaumun wa laila. 1 hari 1. Dia memulai, contohnya subuh, waktu subuh. Dia di sini wudhu seperti biasa karena syarat untuk memakai khuf itu harus kamalul thaharah. Dia wudhu seperti biasa. Dia wudhu seperti biasa. Baru setelah selesai wudhu, dia memakai khuf. Nah, di sini kan subuh itu jam 5 jam 10 dulu. Subuh. Dia salat subuh selesai, dia belum berhadas. Kapan dia berhadas? Kapan dia misalkan buang angin atau ke kamar mandi? Kita buatlah jam 6. Maka masa memakai khuf itu dimulai dari sini. Karena tadi katanya apa? Min hini yuhdis, dari awal dia mulai berhadas. Bisa dipahami? Jadi dari sinilah dihitung. Berarti saya ralat kembali, berarti untuk besoknya sampai jam berapa dia memakai khuf? Sampai jam 6. Waktu subuhnya berarti masih bisa berarti. Apabila jam 11 dia berhadas kecil, kalau jam 11 dia berhadas kecil, berarti besoknya dari jam 11 dia harus mulai khufnya kembali. Bagi orang yang mukim. Ba'da wabtida'ul muddati, waktu memakainya itu tadi diulang, min hini yuhdits, dari ketika berhadas, ba'da lubsil khuffain, setelah memakai 2 khuf. Tidak dari waktu menyapunya, tidak dari waktu menyapunya, tidak dari waktu memakainya. Tidak dari waktu menyapunya dan tidak dari waktu memakainya, kan tetapi dari waktu berhadasnya. Fa in masaha fil hadari, jikalau dia menyapu khuf dalam keadaan mukim. Kalau dia menyapu khuf dalam keadaan mukim, berarti dia tidak dalam keadaan musafir. Kemudian dia musafir, belum juga selesai 1 hari, dia sudah pergi musafir. Atau kebalikannya, atau dia menyapu dalam keadaan musafir, menyapu khuf dalam keadaan musafir, kemudian dia mukim, belum sampai 1 hari dia sudah nyampe ke tempat tujuannya. Kenapa? Karena batas musafir itu berapa? Batas musafir untuk batas jaraknya 2 mar, batas supaya dikatakan seorang musafir 2 marhalah, kira-kira berapa? 84 kilometer. Belum juga 1 hari dia sudah sampai ke tempatnya. Ini bagaimana bagi orang yang musafir ini? Atau bagi orang yang mukim tiba-tiba musafir, atau orang yang musafir tiba-tiba mukim? Ini bagaimana? Apakah orang yang mukim tiba-tiba musafir itu cukup 1 hari saja, atau digenapkan menjadi 3 hari karena dia sudah musafir, atau orang yang musafir tiba-tiba mukim dicukupkan 1 hari atau menjadi 3 hari karena dia asalnya memang musafir? Maka dia katakan di sini atamma masha mukim, maka waktu menyapunya adalah waktunya orang mukim. Maka waktu menyapunya adalah waktu mukim. Berapa tadi waktu mukim? 1 hari 1 malam. Maka orang yang mukim, dia menyapu khuf, lalu dia musafir, dia hanya diberikan waktu 1 hari 1 malam. Orang yang musafir,
lalu dia menyapu khuf, tiba-tiba dia mukim, dia hanya diberikan waktu 1 hari 1. Jadi saya ulang, kalau dia dalam keadaan mukim tidak musafir, lalu dia menyapu khuf, setelah itu belum berlalu 1 hari dia pergi musafir, apakah ditambah menjadi 3 hari? Tidak, dia tetap menyapu, diberikan waktu 1 hari 1 malam. Dia dalam keadaan musafir, berarti dia mempunyai 3 hari. Tapi tiba-tiba dia mukim, nyampai kepada tempat tinggalnya. Apakah dia tetap diberikan 3 hari untuk menyapu khuf? Tidak, dia diberikan 1 hari. Bisa dipahami kan? Orang yang musafir dalam keadaan maksiat, ditulis orang yang musafir dalam keadaan maksiat. Orang yang musafir dalam keadaan maksiat, contohnya apa? Dia pergi ke Medan untuk main judi. Orang yang musafir dalam keadaan maksiat, contohnya tadi apa? Dia musafir untuk berjudi atau untuk membunuh tanpa hak, atau misalkan untuk minum-minuman keras atau untuk berzina, maka musafirnya itu adalah musafir maksiat. Atau dan orang yang pergi tanpa tujuan, di berapa hari dia diberikan untuk menyapu, walaupun dia seperti itu keadaannya maksiat, tapi dia tetap masih khuf, masih ingin menyapu khuf, maka diberikan waktu 1 hari saja. Orang yang melakukan perjalanan dalam keadaan maksiat dan orang yang pergi tanpa tujuan, haim, orang yang pergi tanpa tujuan, itu diberikan waktu menyapu khuf hanya 1 hari. Bagaimana cara menyapu khuf? Caranya dengan menyapunya dari bagian atasnya, zahirnya atasnya. Maka tidak sah menyapu khuf dari bagian dalamnya. Dibasuh. Ini kan khuf seperti sepatu ini kan, dimasukkan tangannya seperti ini ke dalam. Tidak sah itu. Dan tidak dari tumit khuf. Dan tidak dari tumit khuf. Tumitnya yang kotor Ustaz, itu yang diinjak. Nah, dia basuh, dia sapu tumitnya. Tidak sah. Dan tidak di samping-sampingnya. Dan tidak dari bawahnya. Makanya Sayyiduna Umar pernah berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi." Apa kata beliau? "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana al-mashu min asfal." Kita kemarin bilang daripada Sayyidina Umar apa Sayyidina Ali? Saya ingat Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana mashul khuffi min asfal." Kalau seandainya agama ini berdasarkan pemikiran, bukan dari wahyu, bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis, maka perintah menyapu khuf itu dari bawah. Kenapa? Karena dari bawah yang kita injak-injak. Dari bawah yang kotor. Tapi yang diperintahkan dari mana? Dari atas. Makanya agama laisa birra'i. Maka agama itu tidak bersumber dari pemikiran. Ya, kalau seandainya memang pemikiran kita, apa yang diinjak-injak? Bawahnya itu yang kotor kan? Kenapa itu yang tidak disapu? Kenapa yang di atas cuman gini? Ini yang disapu. Kenapa bukan dari bawah gini? Nah, kayak gitulah memang perintahnya dari baginda Nabi. Dan sunnah menyapu itu dengan merenggangkan jari-jari tangan dan meletakkannya di atas kaki, tidak menyatukannya. Bisa dipahami? Maksudnya gini, ini kaki kan punya jari-jari juga kan? Maka disunnahkannya itu bukan seperti ini menyapunya dari atas, tapi direnggangkan seperti ini. Cukup. Jangan gini.
Ini juga sah sebetulnya, cuman tidak dapat kesunahan. Yang sunnah itu direnggangkan. Bitafriji asabi' katanya, dengan merenggangkan jari-jari. Bukan dari bawah seperti ini ya. Saya ulang kembali. Ad-dinu laisa birra'yi. Agama itu bukan berdasarkan pemikiran. Lau kana ad-dinu birra'yi lakana mashul khuffi min asfal. Kalau seandainya agama bersumber daripada pemikiran-pemikiran seseorang, maka pastilah menyapu khuf akan disapu dari bawah. Kenapa? Karena bawah yang kotor. Ngapain kita menyapu yang atas? Atas tak kotor, bawah yang kotor. Ditambahkan dulu sedikit di syarat-syarat khuf itu yang 3 yang tadi. Ada yang lupa kita. Khufnya harus dalam keadaan suci. Jangan pula nanti kita injak nanti tai kucing kita bawa lagi sholat kan, tidak pula itu. Khufnya harus suci. Khufnya harus suci.